Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami kembali ya di Philip Morning Market Call edisi Rabu 21 Juli 2021. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk pembahasan kita yang pertama pada pagi hari ini, di mana seperti biasa di Philip Morning Market Call kita akan rekap perdagangan indeks harga saham gabungan, kemudian juga beberapa regional di dunia. Di antaranya ada indeks harga saham gabungan yang kemarin tutup akibat adanya perayaan Idul Adha, jadi tidak ada perdagangan bursa ya, karena termasuk libur nasional. Kemudian Singapura juga sedang libur bursanya, jadi tidak ada perdagangan. Untuk indeks Asia lainnya seperti Hang Seng dan juga Nikkei kompak melemah masing-masing 0,84% dan juga 0,96% ya. Kemudian untuk indeks regional Eropa, di mana FTSE dan juga DAX masing-masing menguat 0,54% dan juga 0,55%. Untuk Wall Street sendiri, semuanya menguat ya untuk indeks utama Wall Street, di antaranya Dow Jones yang menguat menjadi pemimpin penguatan 1,62%, disusul S&P 1,52% dan juga Nasdaq 1,57%. Kenaikan dari indeks Wall Street sendiri disebabkan karena rilis data keuangan kuartal kedua 2021 yang walaupun masih sebagian ya emiten yang sudah rilis data laporan keuangannya, namun 85% dari total emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangannya berada pada atau mengalahkan estimasi dari para analis, dan ini menjadi satu sentimen yang baik ya, yang mendorong juga indeks utama Wall Street ketiganya kompak menguat dan cukup signifikan. Selain itu juga di pasar obligasi, imbal hasil surat utang pemerintah yang bertenor 10 tahun kembali turun ya, 2,9 BPS menjadi 1,21% dari level 1,3 sebelumnya. Dan ini menjadi satu sentimen atau pertanda bahwa investor masih meyakini bahwa adanya perbaikan ekonomi yang lebih baik, sehingga untuk aset-aset beresiko seperti obligasi dan lebih beresiko lagi mungkin saham sedang dicermati ya, dan juga dilirik oleh para investor di Amerika Serikat. Selanjutnya ada pergerakan harga komoditas, di antaranya ada WTI atau minyak dunia untuk acuan benua Amerika menguat 1,51%, namun tidak disusul dengan penguatan Brent yang sebaliknya Brent mengalami pelemahan 0,04%. Selain itu untuk penurunan terdalam terjadi pada nikel yang turun 3,18% ke level 18.454 US dollar per metric ton. Untuk CPO menguat 0,91% ke level 4.339 Malaysian ringgit per ton. Selanjutnya untuk perdagangan hari ini, kami melihat ada peluang bullish secara moderate dengan support di 6.000 dan resisten di 6.048. Market drivers-nya adalah mungkin pertama dari sentimen yang bisa memberatkan ya, dan juga menghalangi penguatan indeks, diantaranya memang infeksi atau mungkin penyebaran infeksi COVID-19 di regional Asia yang juga masih terus menyebar ya. Kemudian juga sentimen positif lainnya dari pergerakan indeks
Amerika Serikat yang sudah tadi saya sebutkan mungkin bisa menjadi sentimen atau market drivers yang bisa mendorong penguatan indeks harga saham gabungan di hari ini. Untuk trade balance bulan Juni, di sini Jepang ya yang mencatatkan surplus 383,18 miliar Japan yen, dan kemudian juga disusul ekspor yang meningkat 48,6% secara year on year, namun impor tumbuh lebih rendah dibandingkan ekspor sebesar 32,7% secara year on year. Kemudian untuk rekapan foreign flow di perdagangan tanggal 19 Juli kemarin, asing mencatatkan net buy 250,06 miliar rupiah, atau masih terus melirik ya, atau bisa dikatakan investor asing masih cukup minat untuk masuk ke pasar saham kita, yang membuat di sini total flow year to date naik ke 5,52 triliun rupiah. Untuk berita korporasi, diantaranya ada MLPL yang menargetkan penjualan tumbuh 10% di 2021 atau mungkin tertingginya bisa mencapai 15%. Kemudian ada KRAS yang mencatatkan net income tumbuh 600%, 601,3% di semester pertama ke senilai atau mencapai 475 miliar rupiah untuk semester pertama. Kemudian ada Arna yang juga mencatatkan kenaikan penjualan sebanyak 25,23% di di semester pertama, atau senilai 1,25 triliun rupiah. Kenaikan revenue tersebut menaikkan net income sejalan juga yang tumbuh atau mungkin lebih tinggi sebesar 83,12% atau senilai 220,91 miliar rupiah. Untuk rekomendasi pada perdagangan hari ini, kami salah satunya merekomendasikan MDKA, mengingat MDKA ini sudah berada dalam fase atau mungkin bergerak dalam rentang magnetic zone-nya dan juga mencapai dynamic support-nya, sehingga kami rasa MDKA punya peluang untuk menguat terlebih dahulu. Namun kita perlu cermati ya untuk perdagangan hari ini, dan kami rasa dengan indikator stokastik juga yang mendukung. Kami lihat di sini ada peluang untuk cicil beli ya bagi MDKA dengan trade buy di 2930 atau mendekati level-level penutupan kemarin. Untuk target price pertama di 3.100 dan target price kedua di 3.240. Untuk stop loss-nya kami sarankan di 2820. Selanjutnya juga ada LSIP yang kami lihat di sini. Secara teknikal, LSIP membentuk pola higher high, dan juga hal ini bisa diasumsikan sebagai pola bullish, walaupun di sini masih dalam jangka waktu yang belum begitu panjang, masih dalam jangka waktu yang cukup pendek. Namun kami lihat di sini LSIP punya peluang dengan penguatan CPO yang masih konsisten dan terus berlanjut. Kami lihat di sini ada peluang untuk LSIP mencoba menguat dan mencoba menembus level resistennya ya, di mana level resisten tersebut sudah tercapai di perdagangan kemarin di 1135, dan di sini kami sarankan atau mungkin kami rekomendasikan trade buy di 1115 atau 1115 dengan target price pertama di 1160 dan target price kedua di 1185. Untuk stop loss-nya kami sarankan di sekitaran 1085. Kemudian untuk pandangan kami tentang BRIS, di sini sudah confirm ya adanya pembalikan arah, karena sebelumnya sudah ada pola double bottom, namun beberapa momen kemarin kami lihat di sini untuk ditunggu terlebih dahulu apakah ada konfirmasi yang akan menguatkan si pola double bottom ini, dan ternyata memang BRIS saat ini sudah bergerak dalam fase bullish.
Untuk penguatan yang terjadi kemarin sekaligus menembus level resisten di 2510 kurang lebih, kami sarankan mungkin bisa dicicil beli ya, dan juga menggunakan strategi buy on weakness. Dan kalau kami pribadi menyarankan mungkin untuk BRIS tidak harus untuk perdagangan hari ini, namun kalau dari kami, yang kami rekomendasikan untuk entry buy yang layak dan mungkin cukup perlu untuk ditunggu ya, di sekitaran 2.380, atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang ingin masuk ke saham BRIS untuk hari ini, kami sarankan mungkin coba menunggu level atau mungkin koreksi terlebih dahulu ya, karena di sini kalau kami lihat BRIS punya potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu sesuai dengan pergerakan beberapa momen atau 2 momen kemarin, di mana ketika BRIS ini menyentuh level resisten atau menembus level resisten, BRIS cenderung tertekan ya dan turun. Namun ini masih akan tetap baik selama BRIS bisa tertahan di atas EMA 13 ataupun setidaknya EMA 24, dan itu yang membuat kami melihat di sini ada potensial return atau mungkin kenaikan yang masih akan terus berlanjut dengan target price pertama di 2680 dan target price kedua di 2760. Untuk stop loss-nya kita lihat di sini 2230, atau kita samakan dengan titik support yang BRIS punya. Jadi kalaupun BRIS ini mencapai level support, itu artinya momen atau fase bullish yang kelihatannya akan terjadi ini dipatahkan ya, atau terpatahkan, dan pola bullish yang kita anggap mungkin akan terjadi ini akan berbalik arah ke arah bearish. Jadi ini perlu konfirmasi dan mungkin bisa dicermati dulu dan layak untuk dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari kami untuk Philip Morning Market Call pagi hari ini. Kami akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke sesi tanya-jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya akan bacakan untuk pertamanya. Di sini ada yang meminta untuk dibahas Malindo Feed Mill dan juga PP Presisi ya. Mungkin pertama kita coba main. Di sini untuk Malindo Feed Mill, pertama yang saya lihat ada indikator stokastik yang sudah bergerak mendekati area overbought ya, atau jenuh beli, dan ini sebenarnya kalau saya pribadi melihat hal ini kurang begitu baik ya kalau ada tanda seperti ini. Jadi bisa dicermati apakah main ini akan kembali tertahan di level exponential moving average 13 hari, dan mungkin kami rasa ini potensial untuk menahan laju penguatan dari Malindo Feed Mill ke depannya. Walaupun di sini Malindo Feed Mill kalau kita lihat level support yang dia punya ya di sekitaran 670 ini sempat dicapai dan mungkin harga berbalik arah. Namun di sini
dengan adanya pola pergerakan di bawah EMA 13 hari, kami rasa Malindo Feed Mill akan kembali melanjutkan pelemahannya ya. Jadi kami harapkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya saham Malindo Feed Mill, mungkin bisa direalisasikan dulu keuntungannya karena ada potensial downside yang akan terjadi di Malindo Feed Mill. Selanjutnya ada PPRE. Dengan formasi candle yang terjadi saat ini ya, dan atau mungkin perdagangan di Jumat kemarin, kami rasa di sini PPRE akan kembali bergerak di bawah EMA 13 hari, dan mungkin untuk stokastik juga masih menunjukkan tanda bearish. Kami rasa untuk titik yang bisa dicermati ya untuk entry ataupun bisa dicermati pergerakan PPRE ini ada di kisaran, mungkin akan baik lagi kalau di level support ya, 148. Ini cukup baik untuk dicermati, kalaupun Bapak dan Ibu sekalian ingin masuk ke dalam PPRE. Namun kita masih sarankan juga ya, PPRE ini masih dalam fase bearish, jadi untuk jangka panjang mungkin belum cocok untuk dijadikan pilihan investasi, namun PPRE layak untuk ditunggu apakah ada satu momen pembalikan arah, dan kami rasa itu akan terjadi dalam jangka pendek saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada yang menanyakan, mohon analisa prospek Bukalapak yang akan IPO dengan nilai jumbo. Sebenarnya kami belum bisa berbicara banyak ya untuk Bukalapak karena memang prospektus singkat yang baru dikeluarkan ya. Jadi kita tidak mau berspekulasi lebih jauh lagi, dan mungkin kalau saya pribadi melihat, kalaupun nanti ada informasi lebih lanjut, kita akan bahas di sesi selanjutnya, dan juga mungkin bisa kita buatkan satu report yang akan kita distribusikan kepada nasabah Phillip Securitas. Mungkin selanjutnya di sini ada yang menanyakan bagaimana dengan saham MNCN dan BRPT. Untuk MNCN, kami di sini melihat masih ada peluang ya untuk bergerak menguat. Namun di sini kita lihat MNCN untuk peluang penguatannya mungkin akan tertahan di EMA 13 hari kurang lebih, karena di sini MNCN terus bergerak di bawahnya ya, bergerak di bawah EMA 13 dan belum bisa menembus level tersebut. Namun di sini stokastik kalau kita lihat sudah bergerak di area jenuh jual, namun di sini untuk candle kita belum bisa, atau kita melihat di sini peluang penguatannya untuk MNCN akan cenderung tertahan ya. Oke, untuk BRPT kita lihat di sini masih ada peluang untuk menguat atau mencatatkan bullish, candle bullish. Di sini untuk stokastik dan juga dari candle kami belum melihat adanya potensi bearish di BRPT, namun di sini lebih condong kepada potensial bullish ya. Ditambah volume perdagangan juga memang masih meningkat, jadi kami masih tetapkan sesuai dengan target price yang kita tetapkan di perdagangan atau mungkin di rekomendasi kita kalau nggak salah di Jumat kemarin. Jadi seperti itu untuk BRPT, dan mungkin dengan level seperti ini bisa dicicil beli juga ya, karena kita lihat di sini ada potensi bullish dulu ya, technical rebound yang terjadi di saham BRPT. Oke, selanjutnya pertanyaan yang menanyakan tentang analisa BBCA dan juga Excel.
Oke, pertama mungkin untuk BBCA. Kalau kita lihat di sini BBCA dengan pergerakan yang terjadi beberapa hari kemarin yang cenderung tertahan di exponential moving average 24 hari dan juga candle yang cukup panjang ya, ini Marubozu bearish candle. Ini menunjukkan adanya satu tekanan jual yang masih bisa akan dilanjutkan oleh BBCA. Namun kalau kita lihat di sini level support di sekitaran 29.875 ini layak untuk ditunggu ya kembali untuk BBCA karena beberapa waktu BBCA mencapai level support, kemudian ada satu pembalikan arah ya, walaupun dalam jangka waktu yang masih pendek. Kalau kami rasa akan masih terjadi untuk BBCA. Selanjutnya untuk Excel, kalau di sini kita lihat stokastik tidak bisa menjadi acuan ya, mungkin untuk Excel untuk beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang ini karena di sini kalau saya lihat memang kalau saya lihat di sini stokastik menunjukkan adanya false signal. Jadi Excel masih akan terus konsolidasi dan atau mungkin masih akan terus melanjutkan pelemahannya dan cenderung akan bergerak di bawah exponential moving average 13 hari ya. Dengan titik atau dynamic support di exponential moving average 90 hari yang mungkin akan kembali ditembus oleh Excel. Jadi dengan kondisi seperti ini kami belum bisa merekomendasikan buy untuk Excel dan mungkin bisa dicermati untuk perdagangan-perdagangan di waktu ke depan ya, melihat pergerakan yang lebih positif untuk Excel. Oke, selanjutnya pertanyaan, bagaimana dengan Telkom CTRA? Apakah akan ada penguatan untuk Telkom ya? Pertama, di perdagangan kemarin Telkom berhasil menembus level exponential moving average 24 hari dan ini cukup mengejutkan ya dan mungkin cukup baik pertama untuk Telkom. Namun di sini kita lihat memang stokastik cenderung menunjukkan adanya potensial ya koreksi untuk Telkom terlebih dahulu. Namun kalaupun nanti Telkom ini akan bergerak di atas EMA 24, kami rasa ini akan menjadi satu signal yang bagus untuk Telkom ke depannya. Namun untuk saat ini kami lihat Telkom sedang mencoba menembus level dynamic resistance dan ini sebenarnya kalau secara teknikal dan saya pribadi tidak begitu berani ya untuk main di area-area tersebut atau di area yang mendekati resisten atau ketika candle menembus level resisten kemudian kita masuk itu cenderung apa ya memiliki banyak resiko ya untuk kita masuk dan juga takutnya nanti kita tidak mendapatkan harga yang lebih baik lagi ya, kalaupun kita positif untuk pandangan Telkom. Jadi ada baiknya kita coba lihat Telkom dengan buy on weakness ya. Selanjutnya ada CTRA, di mana di perdagangan Jumat, CTRA ini membentuk pola dark cloud ya, atau mungkin satu pertanda candle yang menunjukkan adanya potensial bearish setelah adanya fase bullish. Jadi dengan hal ini kami juga cenderung untuk tidak merekomendasikan CTRA karena di sini resikonya lebih tinggi dibandingkan potensial return yang dijanjikan oleh CTRA ya. Jadi seperti itu kurang lebih pandangan saya.
Oke, mungkin pertanyaan yang selanjutnya ada yang menanyakan PTBA dan juga ASI ya. Untuk PTBA, kalau kita lihat memang sektor batubara ini sedang diuntungkan dengan adanya kenaikan harga batubara acuan ya, khususnya untuk PTBA dengan pangsa pasar domestik yang lebih menguasai ya dibandingkan pangsa pasar luar negeri. Jadi dengan adanya kenaikan harga batubara acuan, kami rasa PTBA masih akan dibanjiri apa namanya katalis yang positif untuk pergerakan beberapa hari ke depan. Namun di sini PTBA punya support terdekat ya. Support terdekatnya boleh saya tarik di sini ada di level 2170 kurang lebih seperti itu, dan ditambah stokastik memang sudah menunjukkan adanya area jenuh beli ya. Jadi kita coba lihat dulu apakah si PTBA ini akan mampu kembali menembus level resistennya ataukah tidak. Kalaupun bisa ditembus, kami rasa ini satu signal yang cukup baik, dan kita coba menunggu signal selanjutnya untuk mengkonfirmasi adanya penguatan PTBA lebih lanjut lagi. Selanjutnya untuk saham ASI, secara jangka menengah kita melihat masih dalam fase bearish yang cukup kuat ya, dan masih akan terus berlanjut. Namun di perdagangan hari ini ya, kebetulan memang indeks harga saham gabungan sudah dibuka perdagangannya, dan ASI masih mencatatkan penguatan 0,42%. Namun kalau saya lihat di sini, kalau dari formasi candle-nya, saya melihat ini kecenderungannya masih akan terus turun, dan mungkin akan menuju level support-nya di sekitaran 4.640. Jadi baiknya kita coba lihat di level support tersebut ya, karena di sini ASI sempat menembus level tersebut, kemudian harga berbalik arah ya. Jadi ada baiknya coba kita cermati level-level support yang sudah dibentuk oleh ASI, dan level tersebut kami rasa layak dan lebih layak lagi untuk masuk ya dibandingkan dengan perdagangan hari ini. Kurang lebih seperti itu untuk ASI. Dan mungkin berhubung market sudah buka ya di pagi hari ini, mungkin sedikit saya akan update dulu untuk pembukaan perdagangan, di mana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini masih dalam rentang penguatan ya, 0,51% ke 6.050. Jadi mungkin untuk pagi ini indeks diharapkan juga akan melanjutkan dan akan tertahan ya di fase bullish-nya sampai sampai penutupan perdagangan. Oke, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang sebelumnya kita bahas. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada yang menanyakan Jasa Marga dan juga PGN. Buy dan sell di berapa? Oke, sebenarnya kita mungkin lihat di sini Jasa Marga sempat terkoreksi ya di perdagangan Jumat kemarin. Ditambah lagi stokastik ini yang saya sebutkan sebelumnya ya, kalau saya pribadi melihat stokastik sudah bergerak di area overbought, saya cenderung akan menahan terlebih dahulu ya, kalaupun saya ingin masuk ke dalam saham Jasa Marga ini.
Namun kalau saya lihat di sini, kalau mungkin ya secara apa rasio Fibonacci kalau kita tarik di sini, mungkin titik buy yang layak ya. Pertama mungkin di 3530 ya 3530 dan mungkin titik kedua ya atau mungkin titik yang lebih pas di 3470. Seperti itu untuk entry buy jasa marga. Dan juga untuk sell-nya, mungkin di sini kami perlu cermati terlebih dahulu ya, dan mungkin target price yang bisa kita jadikan acuan, kalaupun jasa marga sudah dimiliki Bapak dan Ibu sekalian, ataupun yang belum memiliki, dan ingin melihat apakah ada potensial return, kami rasa di sini titik support di 3.800 akan menjadi target price yang cukup layak dicermati untuk saham jasa marga. Selanjutnya untuk Pegas, sebenarnya untuk saat ini Pegas baik dalam formasi candle-nya maupun juga stokastik sama-sama menunjukkan masih adanya keraguan-raguan ya di antara investor, dan Pegas ini memang punya karakteristik ya di perdagangan beberapa minggu ke belakang itu cenderung tertekan di bawah exponential moving average 13 hari. Jadi dengan adanya pergerakan saat ini yang sudah terjadi di Pegas, yang sudah juga mencapai level dynamic resistance tersebut, kami lebih cenderung untuk menyarankan bisa disampingkan dulu untuk Pegas, dan mungkin bisa dicermati ketika Pegas ini, oke. Sebelumnya saya tidak melihat adanya titik support yang bisa dijadikan acuan, namun kalau saya melihat di sini titik supportnya ya yang sebelumnya terjadi ya di sini, sorry. Mungkin di sekitaran 975 bisa dijadikan acuan pertama kalaupun Bapak dan Ibu ingin entry buy di saham Pegas. Walaupun kalau kita lihat di sini support dari Pegas ini cenderung akan ditembus ya, namun level ini cukup layak untuk dicermati dan mungkin bisa dimanfaatkan ketika Pegas ini punya momen pembalikan arah, dan bisa dicermati juga untuk exponential moving average 13 hari sebagai target price dan juga level resistennya ya untuk Pegas. Oke, untuk saham Friend ya, ada yang menanyakan tentang saham Friend. Saham Friend ini sebenarnya di perdagangan kemarin ya, kami lihat ada potensi pembalikan arah karena harga sudah menyentuh level atau di bawah level EMA 24 hari. Namun dengan candle yang terjadi di perdagangan Kamis, yaitu Marubozu candle ya, yang cukup, atau long body candle, full body candle bearish, ini menunjukkan bahwa EMA 13 hari ini akan menjadi level resisten yang kuat dan akan cenderung menahan penguatan dari Friend ke depannya. Seperti itu. Dan ini tercermin ya dengan perdagangan hari ini, di mana Friend untuk saat ini ya masih mencoba dan bergerak melemah, sempat bergerak melemah, membuat candle bearish. Jadi kami sarankan mungkin pertama untuk Friend ini belum begitu layak untuk masuk ya. Kalaupun memang sudah ada saham di saham Friend, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin bisa dicermati apakah sudah ada potensial return dan mungkin bisa direalisasikan dulu keuntungannya. Selanjutnya untuk pertanyaan target price dan juga cut loss ERA, ISAT, dan Medco.
Untuk era Jaya, kalau kita lihat di sini memang secara historikal era ini akan cenderung menguat ya setelah harga menyentuh level exponential moving average rata-rata 90 hari. Namun di sini sempat terjadi pelemahan di perdagangan Kamis, dan walaupun di perdagangan Jumat kemarin era mencatatkan atau membentuk candle dragonfly dengan ekor bawah yang panjang, ini menunjukkan adanya ketertarikan investor yang masih tertarik ya dengan saham era, yang membuat harga penutupan yang membuat penutupan perdagangan kemarin harganya kembali menguat dan ditutup di harga open. Dan ditambah lagi, kalaupun nanti era di perdagangan hari ini mencatatkan adanya bullish candle, ini akan cukup mengkonfirmasi adanya penguatan untuk saham era. Untuk target price ya, kalau kita lihat di sini, target price yang kita lihat mungkin di sini ada di level 615 atau mungkin sampai ke 620. Mengingat kalau saya pribadi ketika era atau harga saham bergerak di bawah exponential moving average dan belum ada riwayat pergerakan sebelumnya, ini saya lebih cenderung menggunakan exponential moving average sebagai level resisten. Dan mungkin kalau bisa ditembus oleh era, itu akan lebih baik lagi. Kita bisa panjangkan frame trading kita untuk era. Namun untuk target price pertama yang cukup layak kita perhatikan di 615 sampai 620 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya untuk Indosat juga sama. Kalau saya melihat di sini Indosat masih tertahan di sekitaran exponential moving average 90 hari. Mungkin untuk level saat ini sedikit akan memberikan potensial return ya, karena saya melihat di sini ada peluang ISAT ini akan tertahan di bawah exponential moving average 24 hari sesuai dengan pergerakan di perdagangan yang saya bulatkan ini. Ini bisa menjadi satu titik yang akan menahan laju penguatan ISAT, dan untuk level saat ini mungkin bisa dicermati atau mungkin bisa dicicil beli ya, kalaupun Bapak dan Ibu tertarik untuk saham ISAT. Namun kalau saya melihat di sini ruang yang diberikan untuk ISAT menguat ya masih akan tertahan di sekitaran level 6.325 dan mungkin sedikit di atas tersebut, di level tersebut 6.350 ya, bisa digunakan sebagai target price untuk ISAT. Kalau untuk Medco, saya melihat belum ada tanda layak untuk dibeli ya saham Medco, karena masih dalam fase bearish dan belum ada formasi candle yang bisa menunjukkan adanya pembalikan arah untuk saham Medco, jadi bisa dikesampingkan terlebih dahulu sambil melihat adanya signal beli ya yang layak untuk kita gunakan sebagai acuan trading di saham Medco. Oke, di sini ada yang menanyakan bagaimana cara menarik garis Fibonacci. Coba saya lihat dulu ya untuk apa namanya
Untuk contoh ya, mungkin kita nggak usah jauh-jauh nih, Medco yang sudah kita buka, kita gunakan aja sebagai contoh. Jadi kan di sini mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui bagaimana cara menarik garis dan membuat satu pola. Jadi di sini coba saya tarik garis dengan titik tertinggi dengan titik terendah, kemudian titik tertinggi ini dengan titik terendah ini, dan mungkin anggap saja pergerakan yang setelah itu ya, pergerakan ini belum ada ya. Katakan ini masih kosong. Dan ketika Bapak dan Ibu dihadapkan dengan pergerakan seperti ini, bagaimana cara menarik garis Fibonacci sebagai garis atau titik acuan untuk level yang bisa dicapai, untuk apa ya? Untuk membaca pola bullish ketika misalkan di sini, sorry sebelumnya, di sini ya, coba saya tarik sedikit dan ya di sini nih yang saya bulatkan ini kan ada candle bullish ya. Jadi Bapak dan Ibu atau mungkin kalau saya pribadi melihat ketika candle bullish ini terjadi, mungkin ada potensi untuk menguat ya. Jadi kalau untuk menggambarkan target price ketika harga menguat, Bapak dan Ibu bisa tarik sesuaikan dengan titik tertingginya ya, mungkin di sini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa tarik garis selanjutnya ke level yang terendahnya di sini. Nah, setelah itu untuk rasio Fibonacci, secara teori Fibonacci itu percaya terhadap angka 0,618 atau angka yang akan terus berulang. Jadi untuk Fibonacci retracement, titik yang biasa dijadikan acuan adalah 0,618. Jadi Bapak dan Ibu bisa tarik atau mungkin bisa sesuaikan level ini untuk menjadi target price selanjutnya ya. Mungkin 0,5 juga bisa digunakan, namun biasanya saya menggunakan 0,618 dan atau mungkin setidaknya target price pertama di 0,5. Sesuaikan juga dengan karakteristik dari saham tersebut. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Dan mungkin kalaupun ingin mencoba membaca pelemahan yang akan terjadi, jadi misalkan katakan di sini mungkin ini sudah terjadi ya, dan mungkin candle ini belum terjadi ya. Nah, ini bisa kita tarik titik terendahnya, karena titik terendahnya di sini ya, karena titik di sini bukan menjadi titik terendah, karena belum ada candle bullish, jadi belum ada swing low, seperti itu. Nah, jadi swing low-nya di sini, tarik ke atas atau titik tertingginya. Oke. Nah, ini bisa dijadikan acuan ketika Bapak dan Ibu ingin melihat adanya potensial downside ya yang terjadi di saham Medco. Seperti itu. Sesuaikan juga dengan rasio yang tadi ya, sama untuk bearish dan juga bullish di titik 0,618 atau 6 ya sekitaran seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara menarik Fibonacci ya. Oke, selanjutnya ada yang menanyakan analisa teknikal Inco, apakah masih bisa lanjut atau hari ini akan terkoreksi dengan adanya harga nikel yang turun. Iya, jadi pertama ya, kalau kita bahas secara teknikal, memang Inco ini punya potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu ya, karena kita lihat di sini ada formasi candle doji ya, atau yang bisa dijadikan, atau secara teori doji itu menunjukkan adanya satu tanda awal adanya pembalikan arah, kurang lebih seperti itu. Sesuaikan dengan jenis dojinya ya. Jadi ditambah juga stokastik yang bergerak di area jenuh beli, ini kalau secara teknikal sebenarnya sudah confirm adanya pembalikan arah ke arah bearish.
Ditambah lagi memang kalaupun ada berita tentang nikel yang turun, ini akan semakin memperberat dari laju INCO ya. Jadi ini akan terkoreksi untuk hari ini. Kita lihat cenderung terkoreksi, dan kita coba lihat apakah exponential moving average yang sudah ada di bawahnya ini akan menahan laju dari INCO ya. Kita gunakan exponential moving average tersebut untuk dijadikan dynamic support ya. Walaupun di sini di sini ada classic support di level 4.940. Ini adalah classic support. Namun dynamic supportnya ada di EMA 13 ataupun EMA 24. Seperti itu. Dan kami sarankan mungkin lebih cenderung melihat classic support, dan berhubung di sini EMA 24 juga sedikit mendekati classic support-nya ya. Jadi ini akan lebih baik lagi kalau kita cermati di level 4940 untuk entry level. Kalaupun nanti secara keseluruhan nikel masih punya potensi untuk menguat ya, seiring dengan kebutuhan akan baterai listrik untuk kendaraan listrik. Jadi ya mungkin untuk jangka panjang masih cukup menarik untuk dicermati saham-saham berbasis nikel ya. Selanjutnya ada yang menanyakan tentang agro dan BBTN. Di sini agro masih menguat ya. Di perdagangan hari ini pun juga masih menguat, dan sementara menguat 3,49%. Dan kalau saya lihat di sini agro tidak ada titik resisten yang bisa dijadikan acuan ya. Karena ini titik tertinggi yang pernah dia capai selama masa perdagangan dia. Dan dan untuk agro sebenarnya kalau tidak ada titik resisten ini, kita coba bisa gunakan si moving average-nya ya, Fibonacci ya. Jadi di sini kalaupun level atau titik 1 di rasio Fibonacci ini tercapai, biasanya level 1,618 ini menjadi acuan setidaknya untuk melihat apakah pergerakan akan mendekati level tersebut atau tidak ya. Jadi mungkin di sini agro dengan penguatannya yang masih signifikan, kita lihat di sini ada potensial harga bergerak mendekati level 2.500, ataupun kalau tidak mencapai level tersebut, mungkin agro punya potensi untuk setidaknya untuk mendekati level 2.500. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk BBTN, dengan adanya penguatan dan tertahan di EMA 13 hari, BBTN saat ini sudah bergerak di area overbought atau jenuh beli. Jadi ini bisa dijadikan satu acuan atau bisa disimpulkan BBTN ini akan tertahan di EMA 13 hari, kurang lebih seperti itu. Dan ini potensial downside-nya akan lebih ada ya, dan mungkin lebih besar potensial downside-nya dibandingkan potensial upside, karena BBTN belum ada record-nya atau riwayat pergerakannya yang menembus EMA 13 untuk sekitarnya mungkin beberapa bulan atau beberapa minggu ke belakang. Oke, mungkin di sini berhubung pertanyaan masih cukup banyak dan kita terbatas waktu ya, jadi mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang akan dibahas. Mungkin, oke. Nah, di sini ada yang menanyakan tentang keras ya. Oke. Sebenarnya Krakatau Steel ini secara teknikal, kita masih cenderung belum bisa menyarankan ya keras. Namun dengan perdagangan hari ini yang sangat signifikan, sangat kuat, dan mungkin ini ada satu sentimen yang menguatkan dari saham keras ini, ada baiknya juga tidak melanjutkan atau mungkin tidak melirik saham keras, karena
sebenarnya secara teknikal keras ini belum melihatkan potensi adanya bullish, dan mungkin dengan penguatan yang signifikan hari ini, kami rasa ada sedikit ruang pelemahan yang akan terjadi di saham keras. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada pergerakan yang signifikan, jadi membuka ruang penurunan yang juga signifikan juga. Jadi kita belum begitu bisa memilih saham keras ini ya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan terakhir ya. Di sini ada yang menanyakan, kenapa Unilever sejak 8.000 turun terus sepertinya susah naik? Mungkin saya sempat membahas kenapa Unilever ini masih turun terus. Karena ini juga sejalan dengan kinerja keuangannya ya. Unilever kan di beberapa tahun ke belakang, revenue-nya terus turun. Jadi ini bisa menandakan adanya penjualan Unilever ini yang sudah tidak lagi ekspansif. Mengingat juga Unilever ini salah satu emiten atau perusahaan yang sudah mature dan sudah jarang sekali ya untuk atau membutuhkan ekspansi untuk peningkatan produksi dan lain-lain, karena memang level produksi saat ini sudah memadai dan cukup untuk menunjang kinerja. Ditambah lagi ya dibebankan oleh penjualan yang turun, yang saya rasa itu disebabkan oleh diversifikasi produk yang saat ini sudah sangat banyak kita temui. Mungkin contoh sabun, itu kita sudah bisa temui beberapa macam sabun, dan mungkin tiap tahun bertambah ya, baik sabun yang resmi ataupun sabun yang di luar dari produk-produk yang biasa kita ketahui, itu sudah banyak sekali, dan persaingan harga semakin ketat dengan adanya penambahan produk tersebut. Jadi dengan kasus tersebut bisa kita tarik kesimpulan mungkin Unilever saat ini produk-produknya sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen, dan konsumen yang saat ini mungkin lebih melihat kepada produk yang lebih valuable, lebih murah lah dikatakan, akan beralih kepada produk-produk yang lebih murah, dan ini satu ancaman bagi Unilever. Dan itu menggambarkan atau itu digambarkan oleh pergerakan dari teknikalnya. Jadi seperti itu kalau yang saya lihat untuk Unilever. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, mengingat kita sudah mencapai, ada di waktu hampir 9.30, mungkin ada 2 pertanyaan yang akan saya bahas selanjutnya. Di sini ada yang menanyakan EMTK. Oke, untuk EMTK, di sini EMTK mencoba menuju level exponential moving average 90 hari. Jadi dengan riwayat pergerakan EMTK ya yang masih tertahan, dan mungkin secara jangka panjang ini EMTK masih dalam fase bullish ya, dan tertahan di EMA 90 hari. Jadi EMA 90 hari ini menjadi level support yang menunjang penguatan dari EMTK. Jadi kalau kami lebih menyarankan untuk menunggu di level-level exponential moving average 90 hari, dan mungkin di sekitaran 2.290 atau mungkin di 2.300. Stokastik juga mendukung adanya penguatan dengan signal oversold atau jenuh jual. Ini bisa kita tunggu saja apakah ada candle bullish yang terjadi mendekati exponential moving average 90 hari. Ini bisa dijadikan bisa dimasukkan ke dalam watchlist ya perdagangan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya pertanyaan yang menanyakan tentang AGI. Dengan candle yang terjadi 2 hari ke belakang ini, AGI
masih terkoreksi ya, dan untuk saat ini mungkin bisa di-hold terlebih dahulu kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham AGI. Dan untuk yang sudah punya, saya rasa bisa masih layak di-hold dengan dengan formasi yang cukup baik, masih menandakan adanya fase bullish yang masih akan berlanjut. Namun memang untuk perdagangan saat ini, AGI memang akan cenderung terkoreksi ya, mengingat penguatan yang terjadi di 2 hari kemarin atau mungkin di 3 hari kemarin cukup signifikan ya, jadi perlu adanya koreksi ya untuk saham AGI. Dan mungkin sedikit bisa direalisasikan dulu keuntungan untuk saham AGI ketika Bapak dan Ibu sudah punya di harga rendah ya. Just in case, kalaupun nanti AGI menandakan adanya fase bearish reversal ya, jadi kita bisa antisipasi dengan menjual sebagian untuk saham AGI ya yang kita miliki. Oke, mungkin itu saja dari kami untuk Philip Morning Market Call edisi 21 Juli 2021. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada kami. Kami mohon maaf kalaupun ada pertanyaan yang belum sempat kami bahas, dan Bapak dan Ibu masih bisa menanyakan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami melalui media sosial ataupun juga email yang sudah kami cantumkan di bagian PPT terakhir ya. Ya, mungkin kurang lebih ini media sosial dan juga email kami. Dan kami himbau juga, dan juga tidak lupa kami ingatkan untuk terus mengikuti Philip Morning Market Call, karena program ini akan terus berlanjut ya di setiap hari pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Jadi ini akan secara rutin kami adakan, dan pastikan Bapak dan Ibu tidak ketinggalan untuk mengikuti edisi setiap harinya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi.